Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi pada topik kali ini, tema kali ini, kita akan membahas mengenai esai, ya, menulis esai. Jadi esai ini nantinya juga penting bagi kalian, ya, untuk membuat sebuah tugas artikel, ya, selain karya tulis ilmiah. Jadi esai itu latihannya, ya. Jadi di sini saya ngutip dari buku Kisah di Balik Penjara, ya. Orang yang berani menulis adalah mereka yang berani bermimpi, dan yang bersedia membagi mimpinya kepada orang lain adalah mereka yang siap mewujudkan mimpinya tersebut. Nah, seperti itu, ya. Kemudian apa itu esai? Esai itu adalah secara etimologis, esai berasal dari kata esai, yakni dari bahasa Perancis, yakni mencoba, berusaha, atau berupaya. Kalau bahasa Inggris sendiri yakni karangan sastra, dan secara operasional mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Karangan dalam bentuk prosa yang membahas dan mengekspresikan sebuah topik dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oke, lanjut, ya. Jadi berikutnya yakni kalau dalam konteks ilmiah dan akademis, esai merupakan komposisi sebuah prosa yang ditulis secara singkat tetapi dapat mengekspresikan opini penulis mengenai sebuah topik. Esai sendiri juga merupakan tulisan dengan sistematika yang relatif bebas untuk menyampaikan beragam informasi, opini, atau argumentasi atas suatu topik tertentu. Karena sistematika dan teknik yang tidak baku, esai lebih menonjolkan kekuatan individual. Nah, karakteristik esai, ya. Kalau karakteristik esai itu yang pertama adalah bentuknya itu prosa, singkat, memiliki gaya berbeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulisan, dan bersifat personal. Dari sudut pandang pribadi, ya, esai. Nah, tujuan menulis esai ini adalah melakukan eksplorasi atas respon individu terhadap suatu peristiwa, keadaan, ataupun ide dan gagasan tertentu. Contoh, tulisan tentang pengalaman pribadi tentang Facebook. Kedua, mengajak membaca untuk meyakini opini penulis, dan dapat juga untuk meyakinkan membaca agar melakukan suatu aksi tertentu. Yang ini tipenya adalah persuasif esai. Contoh, tulisan tentang bahaya TV untuk anak-anak. Berikutnya, yakni menjelaskan tentang bagaimana melakukan sesuatu hal ataupun menunjukkan bagaimana sesuatu bekerja. How to essay. Jadi tulisan tentang bagaimana cara menggunakan internet untuk proses belajar. Berikutnya yakni membandingkan dan mengkontraskan dua atau lebih ide, peristiwa, literatur, atau hal lainnya, atau compare and contrast essay. Tulisan ini contohnya yakni keuntungan dan kelebihan belajar menggunakan PBL atau Project Based Learning. Berikutnya menunjukkan tentang bagaimana suatu sebab akan menimbulkan dampak tertentu atau cause and effect essay. Contoh, tulisan tentang manfaat yang akan dirasakan jika keseimbangan alam terjaga. Berikutnya, dan yang terakhir, mendeskripsikan suatu permasalahan dan menawarkan solusinya. Problem and solution essay. Contoh tulisan tentang masalah-masalah yang timbul di era pasar bebas dan solusinya. Nah, ini ya jenis-jenis esai, ya. Yang pertama bisa tujuan, yang kedua bisa keragaman permasalahan yang muncul. Kalau yang pertama ada naratif, ajakan, lukisan, persuasif, dan paparan. Kalau keragaman permasalahan, ini bisa kalian sajikan jadi deskriptif, tajuk, cukilan watak, pribadi, reflektif, kritik, artikel penelitian. Nah, ini ya esai cerita naratif. Itu intinya adalah memaparkan sebuah cerita pengalaman atau peristiwa sejarah, baik yang dialami oleh penulis sendiri atau orang lain.
Esai jenis ini mendeskripsikan pikiran atau pendapat dengan cara bertutur dan disajikan secara kronologis. Esai paparan, esai ini bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan lebih rinci suatu hal kepada pembaca. Tujuan utama esai ini untuk mengedukasi maupun memberikan informasi kepada pembaca. Berikutnya ada esai argumentatif atau persuasif, yakni meyakinkan pembaca untuk menerima pikiran atau argumentasi penulis mengenai suatu topik, sehingga pembaca bisa mengikuti semua arahan dari penulisnya. Berikutnya, esai jenis ini bersifat mengajak pembaca untuk mengubah sudut pandang dan mendorong pembaca untuk melakukan tindakan seperti yang ditulis dan juga dapat menggambarkan suatu keadaan emosional. Esai lukisan. Kalau esai lukisan ini merupakan karangan yang isinya menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk membantu pembaca memahami hal yang ingin disampaikan. Esai yang melukiskan suatu objek seperti keadaan alam, benda hidup, benda mati, tempat, bisa daerah, kota, negeri, dusun, dan sebagainya. Esai lukisan dapat digolongkan sebagai karya karangan pengetahuan, ada pula yang tergolong karangan kesusastraan. Esai ajakan, yakni esai yang mirip tujuannya dengan esai argumentatif. Hanya saja, esai jenis ini mempunyai tujuan lebih spesifik, yakni mengajak pembaca untuk mengikuti penulis dalam melakukan sesuatu, atau sebaliknya, mengajak pembaca untuk menghentikan melakukan suatu hal. Esai deskriptif, yakni menggambarkan detail tokoh, tempat, atau objek tertentu, sehingga pembaca akan dibawa pada sebuah gambaran mengenai objek yang ditulis secara nyata. Esai jenis ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan kesan nyata mengenai hal tersebut. Esai tajuk ini merupakan jenis esai yang dimuat di dalam surat kabar yang menjadi tempat untuk menyalurkan pendapat masyarakat guna menyatakan pandangannya terhadap suatu peristiwa yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat tersebut. Esai jenis ini mengangkat isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, seperti gejolak politik, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Tajuk tidak hanya memuat isu-isu berat, namun apa saja yang menjadi tren saat ini di masyarakat juga dapat menjadi pokok bahasan dalam tajuk, misal model fashion terkini, bahkan hingga fenomena telolet yang marak dibincangkan pada tahun lalu. Esai cukilan watak, yakni esai jenis ini memungkinkan seorang penulis untuk menyisipkan cukilan dari watak seseorang terhadap isu terkait kepada pembaca. Esai ini tidak menjabarkan secara lengkap biografi seorang tokoh, melainkan hanya menggunakan sepenggal watak atau sifat yang dimiliki seorang tokoh terkait dalam isu atau cerita yang diangkat dalam esai tersebut. Esai pribadi ini hampir mirip dengan esai cukilan watak, hanya saja membedakan esai jenis ini dengan esai cukilan watak ialah watak atau sifat yang dihadirkan dalam esai merupakan sepenggal watak atau sifat dari penulis itu sendiri. Pada esai pribadi, penulis secara frontal menggunakan pendapatnya terhadap isu yang diangkat dalam esai. Esai reflektif, esai ini merupakan esai yang ditulis untuk merenungkan suatu isu politik, kebijakan pemerintah, dan lainnya, yang biasanya ditulis oleh seorang pakar atau ahli guna menyikapi isu-isu tersebut. Esai kritik, kalau esai kritik merupakan esai yang menilai baik atau buruk, bermanfaat atau tidak, kelebihan atau kekurangan pada sebuah hal, baik berupa karya seni maupun karya sastra. Kritik akan membicarakan dan menilai berbagai unsur yang membentuk karya tersebut dan dikemas dalam sebuah esai. Esai artikel penelitian. Artikel penelitian merupakan jenis esai yang berisi tentang hasil-hasil yang diperoleh selama melakukan sebuah penelitian. Artikel jenis ini umumnya akan menambah pengetahuan baru di bidangnya atau mencek ulang penelitian yang ada sebelum dengan kondisi real saat ini. Skematik struktur dari esai. Yang pertama pastinya adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang informasi, pernyataan umum, tesis, pengenalan subtopik, dan isi. Kemudian berikutnya ada isi tubuh, argumen-argumen subtopik yang didukung fakta atau data menyajikan seluruh informasi atau subjek. Dan yang terakhir penutup, sintesis atau simpulan atau final comment. Catatan ya, esai adalah ekspresi tulis opini penulis.
Opini adalah sesuatu yang ada di pikiran seseorang. Esai ini diambil dari opini, opini diambil dari subjek atau topik. Jadi dimulai dari topik dulu. Habis dari topik misalkan ya, sekarang ada oplosan Pertamax gitu ya, jadi Pertalite. Itu topiknya. Opini kalian apa? Opini kalian, wah, saya merasa tertipu nih ya kan ya. Sudah sekian tahun saya pakai Pertamax, ingin membantu pemerintah, tahunnya malah dikorupsi. Nah, bikin esai tentang itu. Ya, esai ini diambil dari opini kalian yang kalian jabarkan dalam sebuah tulisan. Ada pendahuluan, isi, sama penutup. Dasar esai adalah argumen. Tidak semua opini bisa jadi argumen esai. Esai berbeda dengan artikel dan fitur. Tiap paragraf memiliki ide pokok yang merupakan perluasan dari satu ide utama esai yang disebut tesis. Pengembangan tesis bisa menggunakan contoh, detail ilustrasi, fakta, statistik, atau deskripsi. Ada beberapa sumber ide, gagasan, jadi ada panca indera, ya, kita bisa menggunakan itu. Jadi di sini ya, kalau misalkan inputnya adalah pendengaran, outputnya kita bisa bicara tentang hal tersebut. Kalau outputnya dengan membaca, kita bisa menulis. Jadi kalau kalian itu jarang membaca, maka kalian juga akan susah untuk menulis. Karena contoh-contoh kalimat dan lain sebagainya nggak ada di otak kalian, ya kan ya. Nah, udah ya, mari kita coba. Udah. Nanti tugas di Elin, silahkan kalian buat esai. Ya, nanti topiknya saya tentukan di esai. Silahkan membuat esai. Langsung nulis di Elin, tidak pakai Word dan lain sebagainya. Ya, masing-masing nanti ngetik di Elin. Nanti akan saya nilai. Oke, kalau nggak tahu, silakan nanti PJMK-nya tanya saya. Untuk pertemuan hari ini saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.